pulang dari sini ada ilmunya. Ada di kota Yaman itu seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup sederhana dan bersahaja bersama ibunda yang telah lumpuh dan matanya dalam keadaan tunanetra. Pekerjaannya serabutan. Kalau orang panggil dia kerja, kalau orang gak butuh dia gak punya kerjaan. Dia tampil menjadi sosok anak yang tidak sedikit pun, bahkan selangkah pun meninggalkan ibundanya. Bahkan pernah dikisahkan Uwais Al-Qarni itu rindu benar dengan Rasulullah, ingin jumpa kepada baginda Nabi. Dibujuk tuh ibunya, duhai ibu, aku ingin kau berikan izin kepada diriku sekedar mengobati rasa rindu. Aku ingin sekali bertatap wajah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya mengizinkan, silakan nak berangkat. Berangkat Uwais Al-Qarni ke kediaman baginda Rasul yang mulia. Sampai di rumahnya, Rasul sedang jihad, tidak jumpa dia. Terniang-niang daun telinganya, Uwais, kalau kau sudah sampai di rumah Rasulullah, cepat-cepat kau kembali dan jangan lama-lama. Ingat kata ibundanya, tidak berjumpa dengan Rasul. Buru-buru tuh Uwais Al-Qarni pulang menjumpai ibu. Singkat cerita, suatu saat ibu yang tua renta, lumpuh dan tunanetra ini punya satu keinginan. Kata ibunya, nak, ada keinginan yang mendalam dalam mata batin ibu yang sampai hari ini ibu belum bisa menunaikan. Kata Uwais, apa bu? Ucapkan saja, apapun kemauanmu akan ibu kabulkan. Dibisikkan daun telinganya, nak, ibu ingin sekali berangkat haji. Nak. Berlinang air mata Uwais Al-Qarni. Dia bilang tidak, takut terlukai mata batin ibundanya. Dia bilang iya pun mustahil untuk ukuran orang seperti Uwais Al-Qarni. Dengan mantap Uwais berkata, ibu, suatu saat nanti kita akan berangkat haji. Selesai, berangkatlah Uwais Al-Qarni ke pasar. Dulu berangkat hajinya itu pakai onta, sekarang kan pakai pesawat terbang. Sampai di pasar, niat hati Uwais Al-Qarni ingin beli unta, tapi apa daya, uang yang dibeli, uang yang dimiliki tidak cukup beli unta. Dia hanya mampu beli keledai, itu pun anak keledai. Anak keledai, anak kambing yang dibeli Uwais Al-Qarni dalam usia kecil, dibawa pulang ke kambing. 8 tahun lamanya anak keledai itu diasuh oleh Uwais Al-Qarni. Dipanggul dari kaki bukit menuju ujung bukit. Setiap orang yang menyaksikan teriak dan mencaci maki Uwais Al-Qarni, gila kali ya. Itu anak keledai dibeli cuma dibopong-bopong doang tiap hari. Dari kaki bukit sampai ujung bukit 8 tahun. Orang nggak tahu maksud Uwais Al-Qarni. Dia gendong anak keledai sampai besar. Dia bayangkan itulah bobot tubuh ibunya. Melatih betisnya agar kekar, tumitnya agar kokoh, menghujam ke arah bumi. Sampai usia 8 tahun musim haji tiba, diketok tuh rumah ibunya. Masuk dia ke dalam kamar. Kata Uwais, bu, hari ini sudah masuk musim haji, yuk sama-sama kita berangkat haji. Kata ibunya, ayo nak, kita berangkat. Dibopong ibunya, dibawa keluar di pelataran. Sampai di pelataran ibunya bertanya, nak, mana untanya nak? Kita mau berangkat haji, butuh unta nak. Apa kata Uwais? Bu, punggungku adalah untamu. Aku gendong kau dari kota Yaman sampai Mekah Al-Mukarramah. Ketika siang matahari membakar kulit, malam dingin menusuk kolbu. Meleleh keringatnya, bercucuran darahnya, tumitnya pecah. Sedikit pun tidak menggetarkan semangat Uwais menggendong ibunya agar melihat Baitullah. Sekitar orang berteriak, Uwais, kau gila, belum sampai Mekah kau sudah mati. Terbakar oleh terik matahari, hempasan pasir yang begitu panas dan tajam. Tumitmu akan terbelah, darahmu akan bercucuran. Apa kata ibu Al-Qarni? Jalan terus nak, jalan.
Jangan dengarkan apa ocehan orang. Allah Maha Besar yang akan berikan kita kekuatan. Singkat cerita, sampailah Uwais Al-Qarni di Mekah, berhadapan wajah ibunya dengan Ka'bah. Pingsan seketika Uwais Al-Qarni itu karena sudah letih tak berdaya. Ketika pingsan, diraba-raba wajah anaknya dengan belayan rambut tangan ibundanya. Loh, kok mata anak saya tertutup? Ibunya angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, dengan kebesaranmu, mohon dengan sangat sadarkan kembali anakku. Aku ridho ya Rabb, aku ridho. Atas kebesaran Allah dibuka kembali itu hati Uwais Al-Qarni, mampu menggerakkan kelopak matanya. Kemudian ibunya berkata, nak, ini Mekah nak, tempat mustajabah doa-doa kita, berdoa nak. Kemudian anaknya angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa ibuku ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Ibunya dengar. Apa kata ibunya? Nak, kok kau hanya berdoa untuk ibu, bukan untuk dirimu? Apa kata Uwais? Ibu, cukup ridhomu yang memasukkan diriku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Uwais tuh, pemuda Yaman, untuk membuktikan kesolehannya kepada ibundanya yang sudah tua renta. Kan beda kayak kita ini. Kita kadang-kadang lebaran bawa daging buntutnya doang. Mau bini paling takut. Tiap gajian ngasih orang tua ngumpet-ngumpet lewat dapur. Dan bini kan pakai kalkulator, bang, ini penghasilan warung kayaknya berkurang nih bang nih. Belum korupsi kali ya? Lah kagak deh, kagak korupsi. Padahal malah lakinya habis ngasih emaknya itu takut banget ngasihnya. Bininya megang sapu lagi, udah gemeter kayak negeri ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi apapun yang kita miliki pada hari ini, keberhasilan dan kesuksesan itu yakinlah semata-mata karena doa ikhlas tulus ibunda kita yang diberikan kepada kita. Bersyukur yang orang tuanya masih ada, jangan bersedih yang sudah tidak ada. Doakan, karena yakinlah doa anak yang soleh akan sampai mengalir tanpa putus kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang mampu menarik tangan kedua orang tua kita untuk masuk ke dalam surga kita. Ini saja sebagai sekapur siring, dan saya minta waktu, saya mohon nanti sekretaris masjid sedikit melaporkan penggalangan dana buat kegiatan masjid ya. Karena ketemu warga itu sulit Pak. Mumpung majelis awal nih semuanya ketemu, ini kan pejabat semua nih, RT-nya ada 2, RW-nya ada 1 ya, Pak Hajinya ada 3. Masa sih sekelas beliau kagak punya duit ya Pak ya, kagak percaya bisa ya. Mudah-mudahan nih Pak Yusuf pulang dari sini pegang duit 10 juta. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.